punya untuk berbicara tentang toleransi. Kalau hukum ini saya rasa sudah cukup lah. Artinya penindakan juga sudah cukup. Tetapi pencegahan ini gimana? Kita ini kan ketika sudah terjadi baru wah ini begini, bicara hukum bla bla. Menurut saya ini bodoh amat lah. Seperti Hmm. itu. Oke, jadi aku ceritakan dulu ya, mungkin Pak Masalongga tadi nggak dengar dari awal ya. Aku bilang itu ilustrasi tadi Bang. Bukan aku kaitkan bukan aku bilang kasus itu. Jadi kalau kita bicara kasus itu, kalau kita tanya kepada orang-orang yang hadir di rumah doa tersebut, saya berani jamin sebagian dari mereka juga nggak tahu sebenarnya mereka ngapain, cuman ikut-ikutan orang, ya, cuman ikut-ikutan orang. Dan itu memang satu hal yang sering terjadi di negara kita. Itulah kenapa saya selalu bilang, mari kita sama-sama cermat, sama-sama lebih bijak, sama-sama lebih patuh dengan proses hukum gitu. Kita hargai penegak hukum, kalau memang ada pelanggaran, laporkan. Dan saya sudah kasih contoh bahwa ternyata bisa kok. Contohnya di Purwakarta, ada tempat yang nggak ada izin tapi dijadikan gereja, ya, dijadikan gereja oleh sekelompok orang. Warga memilih melaporkan kepada pemerintah. Akhirnya pemerintah ngecek, begitu dia lihat ini nggak ada izinnya, mereka segel. Jadi yang menyegel tempat tersebut pemerintah, nggak perlu harus warga datang ke situ marah-marah, ya, ataupun terjadi kekerasan dan sebagainya. Itu kan kalau bisa dihindari lah, ya, nggak perlu gitu, karena kita negara hukum. Terus Bang Mosalongga tadi juga mengarahkan bahwa kita semua tahu lah ini gini. Yes, saya setuju. Dan dari 3 tahun yang lalu saya sudah pernah teriak, Pak. Ya, waktu 3 tahun yang lalu tuh sudah mulai marak yang namanya ada gereja-gereja kena sweeping. Ya, saya udah bilang yang harusnya dijadikan bahan diskusi itu bukan kejadian saat itu, tapi apa yang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi biang kerok bisa terjadi ini. Nah, ini yang harusnya dicegah, sama seperti Bang Mosalongga tadi bilang. Seharusnya yang kita bahas itu pencegahannya seperti apa. Apa yang menjadi dasar orang bisa seperti itu. Setelah kita lihat, ya, dalam 1 bulan ini kan bisa dibilang ada 3 kasus nih. Baik itu yang di Sukabumi, di Kalimantan, ya tambah lagi nih Padang nih. Artinya nih makin hari makin cepat nih. Kalau dulu ya mungkin 2-3 bulan sekali. Kalau sekarang seminggu sekali teman-teman. Seminggu sampai 2 minggu sekali ada kejadian. Artinya apa? Ada yang terjadi, ada perubahan di masyarakat. Kan gitu, ada perubahan gitu. Kenapa bisa terjadi? Setelah kita survei, banyak umat muslim yang sekarang negative thinking dengan kekristenan. Yang memandang Kristen sebagai agama yang, ya mohon maaf, kurang baik gitu. Dan yang jadi pertanyaan, kok bisa kan gitu? Kok bisa umat muslim jadi berpikiran seperti itu? Sebelumnya nggak gini, kok sekarang jadi gini? Kan gitu, kok sekarang jadi gini? Setelah kita cek, ini semua nggak lepas daripada hasil dari diskusi-diskusi yang ada di medsos yang memprovokasi. Ya. Contoh kita lihat, bagaimana orang nonton Edi sekarang. Semua orang memuji-muji Edis kalau dari pihak Kristen. Tapi begitu kita cek, bagaimana dari pihak Muslimnya? Wah, pihak Muslimnya jadi lihat, oh rupanya Kristen gini ya. Oh rupanya Kristen mandang Islam begini ya. Oh kurang ajar gini. Terpancinglah emosi orang. Itulah saya bilang dari dulu kalau bisa nih dihindari yang beginian. Ya kalau pemerintah nggak bertindak ya siap-siap saja kita baku hantam di lapangan. Yang mati kita teman-teman. Ya. Yang memprovokasi biasanya tenang-tenang di kantor, duduk-duduk, goyang-goyang gitu kan. Yang mampus yang di lapangan-lapangan ini. Itulah saya bilang nih kalau nggak dibereskan, ya udah gini-gini terus kita. Bahkan bisa jadi besok setiap hari. Bisa jadi besok jadi setiap hari gitu. Mungkin Pak Jul silakan. Ya, dilanjut dulu, Jul. Aku juga masih belum paham itu permasalahannya yang di rumah. Iya, Nah, itu belum paham aku. Jadi, iya. Ini ada si sementara aku Carol belum komentar tanggapi. ya. Ya, mungkin perusak lagi panas sama Edis. Ya mungkin gitu kan. Mau cuman gitu. Setiap hari yang kita tonton provokasi demi provokasi gitu. Ya, kalau yang besar biasalah merasa dia gede, wow, saya tindas yang kecil, ya. Itu kan bentuk apa ya? Bentuk kalau saya bilang ya umat muslimnya juga salah. Kalau yang sampai istilahnya kesal sama Edis terus lampiaskan kepada orang Kristen yang lain gitu, yang nggak ada hubungan. Itu sih. Ya, mungkin silakan dari Bang Aderion. Iya, kita fokus ke masalah ini seperti yang lo tulis di atas aja, intoleransi. Kita nggak tentang masalah apologet melebar ke sana dulu. Karena kalau nanti ku tanggapin makin lebar itu nanti. Maksud di tema ini intoleransi terkait sama peristiwa yang belakangan ini terjadi, yang di Padang dan di Sukabumi itu bukan yang di aku make sure dulu. Itu, iya pasti intoleransi itu.
Itu pasti intoleransi. Kenapa intoleransi? Kalaupun misalnya mereka itu tidak punya izin misalnya, itu kan bukan urusan manusia, bukan urusan rakyat. Lapor aja ke polisi. Polisi Betul. bongkar. Iya betul, Iya. setuju. Itulah tadi aku bilang kan, laporkan kepada pemerintah. Nah, tapi gini loh, yang disuguhkan, lu mesti harus tahu, yang disuguhkan itu Pak, ya, bukan proses of law yang disuguhkan, tapi dia suatu peristiwa di mana ada umat satu tertentu menghancurkan ibadah, tempat ibadah atau yang lain-lain umat yang lain. Itu yang tersuguhkan. Betul. Kita lagi nggak tentang due process of law-nya dulu, enggak. Itu lo harus mengakui kalau itu bentuk intoleransi. Jangan lo bilang enggak. Itu malah bentuk provokator loh kalau lo sebut itu bukan intoleran. Loh, kok jadi provokasi? Lucu lu. Aku malah menenangkan semua orang. Justru itu bentuk kemasan lo begitu menenangkan, tapi sebenarnya tujuannya itu lo menyakiti hati orang. Loh, kalau masalah tersakiti nggak tersakiti, gimana gua ngontrolnya coba? Nah, gini loh Pak, makanya lo mendingan diem. Lah, saya udah mengajarkan orang supaya ya mereka patuh kepada hukum. Gimana sih? Daripada enggak, gini loh. Kamu tadi kan bilang itu bukan masalah lu bilang bahkan tadi, teman-teman dengar. Dia tadi bahkan bilang itu bentuk toleransi. Sakit nggak? Kapan gua bilang itu bentuk toleransi coba lah? Julius, tadi kamu akui nggak kalau kamu tadi bilang, bahkan saya tadi menanya 2 kali. Ada rekamannya? Ada kan? Berarti yang benar kamu Enggak, mengakui ada bahwa bilang. Aku bilang ini bentuk kesalahpahaman. Gimana sih? itu di awal Pak. Bentuk awalnya akhirnya lu ngomong gitu. Tapi awal-awal ini kalau lu maksudnya sekarang kita mau ngapain nih? Mau ngadu bener atau enggak? Enggak, Sekarang kita enggak. lagi cari solusi. Kenapa kita ngadu benar nggak? Benar nggak? Siapa Bukan. ngapain? Apa urusan sama kita gitu? Yang saya dengar kamu bilang, dengar dulu ini permasalahannya. Kamu tadi bilang kalau kelakuan mereka itu bentuk toleransi. Kapan aku bilang bentuk toleransi? Silakan diputar itu ada masalah di pendengaran Pak Derion. Justru itu makanya kalau Mungkin saya nengai dikit, mohon maaf. Ya, silakan. Oh, ini suara Tadi ayam dari mana? sehingga Siang-siang nih. Tempat siapa nih ada ayam? nggak tahu aku. Kok ada ayam? Ya silakan. Bang Mosa. Baik, tadi yang aku dengar juga begitu, host, sehingga ini lagi ada ayam saya nih di belakang dapur. Oh iya. Jadi yang saya dengar juga begitu, makanya agak, mohon maaf, agak tensi juga tadi. Artinya itu adalah bentuk toleransi. Makanya, wah, kan dari dulu emang begitu. Gimana sih toleransi apa itu bentuknya? Jadi mohon maaf, saya bukan dalam konteks untuk kearelian ya, enggak. Yang saya dengar tadi seperti itu. Makanya ini arahnya kemana diskusi ini? Makanya saya tadi Ya kita bicara solusi deh, Bang Mosa. Menurut Anda Siap, apa yang harus baik. dilakukan? Oke, kalau solusi saya sebenarnya itu pencegahan, kembali ke pencegahan. Caranya? Caranya ya kembali kayak ini, sosialisasi ke masyarakat. Artinya bagaimana lintas agama di sini peran serta Menteri Agama, tidak hanya dari satu ini kan, dari satu kelompok atau dari satu ini aja, ya sudah kita libatkan semua agama untuk kembali menjalin di dunia pendidikan juga, seperti zaman saya dulu GBHN, pendidikan moral Pancasila itu kembali kita angkat. Karena apa? Radikalisme bisa tumbuh, bisa berkembang di mana-mana karena pendidikan moral kita ini mah udah rusak. Saya percaya bahwa agama manapun itu berbicara tentang moral. Artinya negara ini harus menjamin siapapun dia, baik itu ustadz, pendeta, pastor dan sebagainya itu harus menjamin, karena mereka tidak berbicara tentang moral. Nah, namun di dalam kategori moral itu dilihat lagi apa tuh yang disampaikan di sana. Tapi intinya pendidikan itu penting. Kita lihat, suka atau tidak suka, kita bisa melihat di realita di lapangan bagaimana terjadi persekusi. Artinya dari anak SD, SMP dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya sudah bentuk moral kita memang sudah rusak. Karena apa? Pendidikan moral itu yang sangat penting udah nggak ada. Jadi menurut saya kita kembali ke pencegahan.
gitu. Kalau Oke. penindakan menurut saya sudah sangat luar biasa kan, nggak Enggak, tanggung-tanggung kalau juga. pencegahan gini. Kalau pencegahan artinya kan harusnya dicari dulu nih sumber masalahnya apa, betul nggak? Ya artinya moral pengetahuan kita tentang bagaimana bertoleransi ini, artinya segala sesuatu sikap dan perbuatan itu kan kembali ke moral, begitu. Ya, karena setahu aku pemerintah juga punya waktu itu sampai ada badan sendiri ya, masalah revolusi mental gitu ya. Kalau nggak salah itu waktu Pak Jokowi naik langsung wah revolusi mental. Tapi menurut pendapat teman-teman kok makin kesini makin kacau intoleransi di negara kita kan gitu. Artinya bisa dibilang program ini ya mungkin gagal ya. Kalau dibilang gagal kalau menurut sebagian teman-teman. Dan yang kedua, kalau saya melihatnya Pak, ya umat Muslim juga pasti banyak yang sumbu pendek. Itu faktanya. Ya, dan banyak orang sekarang, aku cukup terkejut karena sekarang contoh ya, aku kemarin waktu jemput Kores, bayangin aku jemput Kores, jadi aku nunggu di depan gang dia, karena aku haus, aku pergi beli minum, aku bingung, kok kok ada suara yang familiar gitu kan, ada suara yang familiar, begitu kulihat, loh orang ini lagi pada nonton Edis, bayangin, orang lagi ngumpul nonton Edis coy, yang notabene seharusnya ya, itu sebagian Muslim, karena itu lingkungan Muslim. Dan kita tahu Jakarta juga mayoritas Islam gitu kan, lingkungannya Kores tuh lingkungan Islam gitu. Jadi kulihat loh orang ini nonton Edis rupanya gitu kan. Banyak itu yang nonton tuh bapak-bapak gitu. Jadi kalian bisa bayangkan kalau semua orang Islam di Indonesia ini nonton Edis, ya nonton orang-orang yang menghujat Islam. Kira-kira gimana ceritanya mereka tuh nggak benci Kristen? Coba aku tanya gitu. Pasti jadi benci. Aku ada solusi Hmm. hal itu. Yang dibentengin itu ya umat Islam itu sendiri untuk memperkuat akidahnya, untuk mengerti tentang Islam lebih dalam, supaya tidak terganggu dengan adanya Edis. Walaupun Edis mau gimana 1000 Edis juga kalau memang Islamnya kuat, fine. Kesalnya itu. kesalnya gitu. Gini, Bang Ini Budi, bukan masalah Islam ya. Kalau pengetahuan Islam, kurasa mereka jauh lebih ngerti lah mereka tentang Islam gitu. Cuman kesalnya gitu. gini Bang Julius, sebentar ya. Dulu saya ini sempat terguncang dengan kekristenan dengan melihat, mendengar, dan menonton VCD-nya dari Ahmad Didat. Tapi dari situ gue belajar. Gue belajar tentang kekristenan sampai terjadinya sekarang. Itu yang parah gitu loh. Bukannya malah, oh iya ya, benar juga ya. Kan nggak kayak gitu. Lu belajar dong. Yang terjadi Ahmad Didat dan Zakir Naik cuma hanya motong-motong ayat kok. Iya, nah itu. Gitu juga dengan Edis misalnya. Kalau memang kalian punya ilmu, aku rasa bisa kok dijawab. Faktanya kan enggak. Yang kita lihat kan enggak. Orang-orang awam, jujur dulu, Julius. Yang datang ke depan ke Edis itu rata-rata orang awam bukan? Orang awam. Iya, orang awam. Kenapa? Kenapa disebut awam? Karena mereka nggak belajar. Mereka cuma belajar Arabnya doang. Nggak dipelajari, tidak dikaji. Mungkin. Mungkin nih, kalau gue bilang mungkin. Oke. Itu solusinya. Oke, itu solusi dari Aderion kita terima ya. Walaupun banyak penonton bilang lah beda dong. Ahmad Dedat kasih nama ayat, sedangkan Edis menghina gitu kan, mengolok-ngolok. Dan kita tahu lah narasi-narasi Edis itu gimana. Kalau Aderion kasih ayat. Ayat apa sih Edis kasih? Ayat apa sih? Ya macam-macam tergantung kasusnya dong, tergantung videonya. Video mana? Kalau aku bilang Aderion ini masih lebih apologet daripada Edis. Kalau Edis apanya apologet? Aku pun bingung gitu. Bahkan ini ngomong tentang kasih ayat. Iya, Aderion, lu coba dengar Wak Labu lah. Si Rudi Yones saja ngomong apa? Rudi Yones saja ngomong si Edis ini cuma bisa menghujat. Nggak ada diskusinya gitu. Full menghujat. Yang ngomong bukan saya ya. Yang ngomong si Wak Labu nih. Kalau mau kita putarkan video, ada videonya. Nggak apa-apa. Oh iya. Gue percaya kok. Oke. Artinya lu percaya bahwa itu memang menghujat? Bukan. Sama seperti Donditan Zakir Naik. Memang mereka jarang bahas Quran. Tapi mereka memelintir nggak? Melintir. Oh, mereka melintir. Melintir sekali. Kenapa nggak dilaporkan? Kenapa nggak dilaporkan? Bro, kalau dilaporin ngapain sih? Memang kalau pikir nggak makan waktu lapor. Buktinya aku dilaporin. Buktinya aku dilaporin gimana sih? Kalau Zakir Naik itu dia aja buronan, Pak. Oh, buronan. Iya kan tadi kan saya bilang Zakir Naik itu melintir. Donditan tuh melintir, Pak. Tapi nggak mau dilapor. Loh, ngelapor itu kan hak, bukan kewajiban. Iya, kenapa mewajibkan kalau orangnya malas gimana? Iya, orangnya malas.
tercandung masalah hukum, mau sebagai pelapor kan dia kan juga harus ngurus-ngurus itu, Pak. Artinya menurut lu lebih lebih menyebalkan gua lah daripada Kodondia karena aku lebih dilaporkan lebih banyak gitu. Saya nggak sebel, justru dari Donditan ada, justru Pak, yang mereka melintir-melintir. Jadi saya tahu Oh. metode dia itu dalam itu jujur atau tidak jujur. Jadi besok-besok ada bentuk pola yang sama, gue udah ngerti cara jawabnya. Itu kan jadi solusi buat orang Islam juga. Kalau kau lihat Edis ini melintir-melintir, ya kasih lihat selak-selaknya. Besok-besok ketemu, hajar itu Edis. Itu loh. Oke, siap. Kita lanjut kepada pendapat teman-teman ya, Yon ya, supaya adil. Ada Bang Coki, ada Bang Fedial Frost. Ya, shalom buat teman-teman. Ya, mungkin sebelum ke teman-teman yang baru, Bang Musa Longga, ada yang mau sampaikan lagi? Halo, Bang Lanjut Musa. lanjut yang lain aja. Teman-teman dulu, nanti baru akan saya sampaikan. Ya, mungkin dari Bang Coki, ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Coki Napitupulu. Shalom. Shalom. Ya, gimana Pak Coki? Terima kasih atas waktunya. Tadi saya dengar di bawah mengenai pembicaraan. Saya bukan apologet, cuman saya pemerhati dan praktisi dari HKBP. Oke, ya silakan Pak. Mengenai intoleransi ini udah saya alami dari mulai sejak tahun 6 kira-kira. Saya membantu HKBP untuk hal-hal yang persekusi yang dilakukan oleh kaum intoleransi, terutama di para muslim ini di gereja-gereja di Bekasi. Itu saya ngalamin, saya ngurusin surat perizinan apa segala macam, sampai beberapa gereja-gereja yang dibubarin, dirusak, dan itu sudah terjadi tahun 2005 ya. Sampai sekarang. Jadi saya sebenarnya untuk peristiwa Padang ini saya nggak heran, karena akar sebenarnya kan kita kalau dibilang tadi itu pencegahan, kita harus pikir akarnya dulu deh, akarnya tuh di mana gitu loh. Ya, setuju. Itulah yang kita bahas tadi kan, solusi akarnya itu apa? Nah, sebenarnya itu akarnya itu sudah dilakukan semenjak kemarin Gubernur baru Jawa Barat, karena kan paling kasus paling banyak sekali persekusi gereja ini kan di daerah Jawa Barat ya. Saya nggak bilang di timur sih nggak akan terjadi, tapi di barat ini yang banyak sekali. Dan gubernur baru ini KDM ini sudah melakukan, dan itu bravo menurut saya, walaupun dia didemo sama para ulama-ulama di situ gitu loh, bahwa mereka tidak memperbolehkan ulama-ulama atau habib-habib ceramah di sholat Jumat. Dan itu pasti bagus sekali. Karena intinya adalah akarnya sih dari para ulama-ulama biasanya yang di masjid sholat Jumat, mereka memprovokasi, membicarakan masalah kekristenan, dipelintir sana, dipelintir sini. Itu yang membuat dan memprovokasi sebenarnya itu yang terjadi, karena kan ada di hadis-hadis mereka kan juga ada. Tapi banyak sekali muslim yang nggak peduli masalah hadis-hadis itu tadinya. Tapi setelah diprovokasi terus sama para ulama-ulama, maka terjadi. Saya ngurusin persekusi HKBP itu dari tahun 2006 Pak, sampai tahun 2012 kemarin pun masih terjadi. Makanya muncul sekali, saya kebetulan juga ada kenalan Pak Ibrahim Saifuddin yang sekarang di Amerika. Itu pun terjadi, dia juga dipersekusi sampai akhirnya dia harus kabur ke Amerika. Dia nggak mau seperti kayak Muhammad Kaceh yang sekarang di penjara kan. Jadi kalau kita bilang bahwa inti persoalannya adalah sebenarnya undang-undang penistaan agama itu sebenarnya bukan undang-undang penistaan agama, itu undang-undang penistaan agama Islam. Karena di situ ditulis di undang-undang dua menteri itu, sebenarnya kalau itu dihapuskan nggak akan terjadi lagi ada persekusi. Kan semua alih-alih perizinan yang terjadi tahun 2014 itu di AKBP Jaka Sampurna, itu izinnya udah ada Pak.
tetap dibilang bahwa itu dipalsuin. Jadi jadi kita mau ngomong, kita bilang kita urus izinnya, alasannya selalu izin. Itu doang yang paling ini. Kalau menurut Oke. saya sih akar permasalahannya yaitu benar, nggak boleh ada dakwah di apa namanya, di masjid-masjid yang mempelajari Kristen. Karena kayak Zakir Naik aja itu, bayangin tahun 2016 2017 datang datang ke Jakarta, padahal 18 dia Pak. 2018 ya awalnya. Yaitu datang ke Jakarta di fasilitasi sama pemerintah, padahal dia buronan ya, di Pak Wakil Presiden yang menerima dia di Gor Bekasi, Patriot, 40.000 orang, dia ngomong bahwa Tuhan Yesus itu menubuatkan Nabi Muhammad di Alkitab. Mana ada? Kan nggak ada. Jadi emang itu pemelesetan seperti itu dia ngomong gitu loh. Dan itu ya didiamkan. Mereka teriak-teriak Allahu Akbar. Jadi mau bilang apa? Oke. Secara kemarin tahun ini ada yang namanya anak Batak di Medan berapologet bersama Yusuf PI dan Nandar. Mereka berdebat, si anak Bataknya diangkut penjara. Yusuf PI sama Nandarnya di penjara nggak? Ketawa-ketawa tuh. Itu yang terjadi, Pak. Jadi menurut saya kalau saya sih tidak mendukung Edis TV ya. Saya hanya respect aja Edis TV. Tapi munculnya Edis TV itu karena terjadi seperti itu sebelum-sebelumnya. Dari mulai apalagi Don Ditan yang benar-benar menjual Tuhannya untuk uang aja. Rata-rata semua orang-orang yang dipercaya itu adalah orang-orang yang mualaf, Pak. Oke, Itu aja sih. boleh aku tanggapi ya Pak ya, kan udah panjang Iya. tuh curhatnya ya. Iya. Mungkin Iya. Pak Coki Napitupulu itulah Pak, mungkin baru mendengar di satu sisi, tapi nggak lihat dari kacamata yang lebih luas ya. Ini menurut saya. Dan sekali lagi izinkan saya untuk memberikan tanggapan dan pendapat saya karena apa yang disampaikan Pak Coki hampir semua itu saya ikuti. Hampir semua Pak, baik itu Zakir Naik, ya, Saipudin Ibrahim Bapak kenal, saya juga kenal, ya, bahkan istri Saipudin, Sarah Ayu sampai detik ini sama saya juga masih sering chattingan, ya. Jadi kalau Pak Coki tanya aja sama Ibu Sarah Ayu sama saya gimana, kita sering ngobrol, bahkan ada beberapa kali kita ngopi bareng gitu. Dari istri Saipudin sendiri, yaitu Bu Sarah Ayu juga mengatakan yang dilakukan suaminya itu salah, dan dia sudah capek nasehatin, tapi hanya karena donatur, Saipudin lebih mengikuti kata donatur. Gara-gara ikuti kata donatur lah terjadi seperti ini, dan sekarang apa yang terjadi? Yang susah siapa? Keluarganya, kasihan. Ya, anaknya bayangkan, mereka harus pindah dari Jakarta ke Bangka Belitung. Anaknya sekarang ditaruh di Bangka, ya. Istrinya juga pindah di apartemen, dan harus kerja sana sini karena istrinya sendiri mengatakan tidak mau ngasih makan anaknya dari hasil uang Saipudin. Kutanya kenapa Ci? Saya nggak mau besarkan anak saya dari hasil uang haram. Nggak mau, dia bilang. Karena nggak berkah. Ya, dia bilang nanti anak saya akan tumbuh kacau balau. Itu yang saya salut dari Ci Sarah Ayu. Jadi dia lebih memilih dia cari makan sendiri untuk anaknya, nggak mau ambil uang dari Saipudin dari hasil menghujat Islam di Amerika. Terus tadi Pak Coki bilang, Zakir Naik kan buronan gitu. Kalau kita bicara status buronan yang dikeluarkan pemerintah India, benar. Ya, pemerintah India menetapkan Zakir Naik sebagai DPO lah gitu. Sama seperti Saipudin Ibrahim. Ya, Saipudin Ibrahim kan ditetapkan DPO oleh pemerintah kita, tapi dikasih panggung juga di gereja-gereja yang ada di Amerika. Sampai sekarang silakan dicek, Saipudin dikasih panggung untuk membahas ya agama Islam. Saya udah beberapa kali tampilkan videonya dan beberapa kali juga di strike oleh Saipudin. Ya saya kasih lihat, nih ceramah Saipudin kalau di Amerika gitu. Terus kalau kita bicara HKBP tadi ya, Pak Coki, HKBP dipersekusi dan sebagainya, setahu saya HKBP itu gereja yang sangat besar, di mana banyak pejabat negara kita juga adalah jemaat HKBP, ya, dan banyak lah, nggak usah kita sebut nama, nanti nggak enak. Dan saya rasa HKBP juga ngerti lah bagaimana mengurusnya, dan saya cuma ikut beberapa kasusnya, dan setahu saya banyak sekali yang dia bilang tadi yang nggak ada izin gitu kan, nggak ada izin, setelah dicek KTP-nya dan tanda tekannya asli. Jadi kalau dibilang palsu, enggak. Saya
saya katakan bahwa KTP dan juga tanda tekan warganya asli. Cuman kesalahan dari warganya saat teken nggak memastikan dan nggak ngebaca apa yang dia teken. Ini kebiasaan orang Indonesia nih kadang-kadang. Disorong sesuatu, ya dia cuma nanya ini apa, ini. Oh ya teken. Dia nggak ngecek sendiri nih apa yang dia teken gitu. Sering sekali terjadi di Indonesia. Orang kredit ya, paling sering tuh kalau kredit, pokoknya surveyornya suruh teken dia. Nggak dibacanya benar-benar apa yang dia teken. Jadi banyak gereja-gereja itu waktu minta teken mereka bilang ini untuk gedung serbaguna ya, ini untuk beginilah, untuk begitu. Diteken sama warganya, apalagi kalau ada duitnya. Ada duitnya kan, kayak contoh yang di Cilegon punya kejadian gitu. Warganya bilang lah saya dikasih duit, jadi saya teken. Gara-gara dikasih duit dia teken gitu. Kalau saya bilang ya salah warganya juga gitu. Siapa suruh bodoh gitu, nggak baca benar-benar gitu. Udah kalian teken, sekarang kalian komplain. Yang pihak ngasih ya pasti bilang loh, kita sudah bayar gitu kan, masa dilarang lagi gitu. Nah itu yang terjadi. Terus kalau bicara anak Batak, aduh saya tahu betul Pak kelakuan satu manusia itu. Jadi dia ditangkap bukan karena diskusi yang dia lakukan dengan Yusuf PI maupun Nandar, enggak. Ya, jadi dia memang sudah dilaporkan duluan karena waktu itu dia monolog mengolok-olok Allah. Ya, itu yang dijadikan barang bukti. Kalau Bang Coki memang suka istilahnya mencari tahu, boleh langsung cari tahu. Ya, kan bisa lihat dia punya tuntutan di pengadilan. Ya, apa yang dijadikan barang bukti kan nampak gitu. Apakah barang bukti itu monolognya dia atau diskusi dia. Sesimpel itu. Sekarang bisa diakses kan. Data pengadilan bisa diakses kok. Tinggal Pak Coki ngecek sendiri. Itu sih jawaban saya. Oke, kita lanjut ke Bang Fedial. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya kalau salam kenal Bang ya. Salam kenal, Bang. Semoga Yesus pun berdoa kepadanya Iya. terus memberkati kita dan dimudahkannya segala urusan kita. Jadi sebab ya atau faktor-faktor penyebabnya terjadinya kerusuhan. Tentu kalau kita pandang kedua-dua pihak pasti salah ya. Karena dari satu sisi yang pertamanya tidak mau bersabar intinya kalau misalnya kita lihat ya. Timbulnya masalah ini kurang bersabar, kurangnya tabayun, kurangnya apalagi ya untuk meng-cross check gitu kan. Makanya timbulnya hal-hal seperti ini ya di antara faktornya itu. Jadi kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada umpamanya faktor-faktor penyebabnya mungkin kalau dari pihak kalau kita katakanlah korban dari pihak-pihak dari rumah ibadah ya, rumah doa ibadah yang mengalami kerusakan yang kita pun tidak betul-betul memahami, tapi yang sepintas yang kita pahami penyebabnya itu karena masalah birokrasi yang kita perhatikan ya dari pemerintahan kita. Yang keduanya seperti Bang Detektif tadi katakan ya, terkadang ini masyarakat seperti berperilaku seperti itu ya, dia sudah menandatangani atau banyak hal yang mereka lakukan, tapi apa yang mereka bayangkan tidak seperti yang terjadi kan, maka timbullah apa yang timbul gitu. Jadi intinya kurangnya kesabaran aja baik dari kedua belah pihak ya. Sebenarnya kalau dari kita kan tentu kalau kita seorang muslim menghadapi orang-orang di luar iman kita dalam konteks Islam ini kan merujuk pada sikap kita menahan diri dari emosi negatif, yaitu merugikan ketika kita berinteraksi dengan mereka. Maksudnya ini bukan membiarkan kezaliman atau mengikuti mereka ya, tapi bagaimana kita bersikap untuk lebih bijaksana supaya jangan terjadinya konflik ya, ketegangan, yaitu yang mempengaruhi ya pada seperti kita lihat kan, jadi image-nya jadi ke agama jadinya kan itu. Dan kalau kita perhatikan juga dari teman-teman Kristen, seharusnya kan dari mereka juga
Ya artinya inilah beban moral mereka secara alkitabiah ya, beban moralnya tentang beratnya memikul salib, adanya percobaan-percobaan hidup. Dia kan nggak selalu mulus. Seharusnya kan kesabaran perlu dituntut di saat itu. Tidak langsung gimana jadi. Bukan kita membenarkan, bukan membenarkan. Nggak bisa dituntut gitu Pak. Jadi kalau dibilang nanti mereka kan harusnya mengamalkan tampar pipi kanan kasih pipi kiri, dia bilang nggak bisa gitu kan. Disuruh pikul salib ya nggak mau gitu, nggak mau pikul salib. Ya itulah. Jadi kadang kesannya seperti apa nih? Lanjut. Aplikasi tentang apa yang ada di Alkitab itu mungkin ya, baik dari Islam maupun dari kekristenan kurang mengamalkan mungkin. Itu aja sih. Abang kalau nggak percaya coba abang tes tampar Aderion. Kalau nggak dibalas sama dia, kan nggak mungkin juga Makanya Bang. itu. Nggak mungkin Ya, juga. tapi Tapi aku lupa memikul salib itu Bang, Edar. kalau kita lihat dari kejadian ini kan, kalau narasi Alkitab ya, dan penjelasan dari teologi kekristenan kan, memikul salib itu begitu, dia membutuhkan kesabaran, bahkan timbulnya martir dari pejuang atau rasul-rasul itu kan karena itu. Iya, Adanya maksud percobaan hidup. Kita apa Bang? Lanjut, Iya, Bang, nggak boleh lanjut. Bang. Nggak bisa. Tapi lucu ya. Tadi aku lupa tanggapi yang bagian Bang Coki ya. Tadi ada tuduhan bahwa khotbah Jumat itu isinya provokasi Bang. Nah, ini kan tuduhan yang kejam Bang. Kalau memang ada bukti tampilkan, kalau nggak ini bahaya Bang. Ya, Nanti ditampilkan banyak aja, Bang. banyak Itu orang nggak yang baik marah juga gitu kan. narasi Iya. gitu. Kalau kita kan kayak contoh si pendeta Gilbert itu mengolok-olok Islam di gereja, itu ada buktinya kan, ada khotbahnya, ada videonya gitu. Begitu juga waktu Saipudin mengolok-olok ya, habis itu ada juga pendeta siapa tuh yang murtadin tuh, Yasmin ya apa, yang mengatakan waktu dia di Islam diajarkan untuk membenci Kristen dan membakar gereja gitu kan. Nah, dia bakar gereja, dia bilang, nah, itu kan jelas itu memprovokasi Asmiranda, kesaksian bahwa dia mau dibunuh gitu. Ada, mata puterin. Iya, Mata puterin video-video itu. Nggak kayak Abdul Somad, nggak kayak kita- Abdul Somad yang bilang kita- di salib ada jin kafir. Nggak mungkin lah Yon, masa harus dibilang di salib ada Tuhan lagi gelantungan, kayak mana Yon? Waduh. Itu pendeta Yasin Yosua Yasin ya, itu memang dia ngomong kayak gitu. Kita ngomong by Ngaku loh, fakta. ada loh videonya. Ya. Bu. Kita ngomong yang ada datanya aja lah. Ya. Semua Jadi- apa kok? Yon. Aku tanya, Kristen sendiri mengamalkan nggak sesuatu yang disembah itu akan mendatangkan roh jahat ke situ? Setuju nggak? Nggak, di mana maksudnya tuh? Konteksnya di ayat mana? Aku nggak tahu. Enggak, aku tanya kamu aja. Ajaran Kristen, ya sepakat nggak kalau sesuatu yang disembah, misalnya contoh nih, ini jeruk nih, depanku ada jeruk nih, aku sembah tiap hari. Jin akan lihat, oh si Julius nyembah jeruk nih, dia akan masuk ke jeruk tersebut. Kalian percaya nggak gitu? Nggak, sembah jeruk itu gimana sih maksudnya? Iya, pokoknya berhala lah. Semua jenis benda kalau disembah akan mendatangkan jin nggak? Mendatangkan roh jahat nggak? Nggak tahu gua, aku nggak tahu. Dasarnya di Oh mana? ya nggak tahu. Ya udahlah. Dia todok gitu. Dia Iya, di nggak mana? todok. Ada itu Enggak, ayatnya ngomong itu, apa? ada itu. Ngerti Ini loh, dia tuh. dalam Ada, 1 Korintus tuh lo, Yon. Nah, Yon, itu lo 1 Korintus itu pasal 10. kok kita Apakah jadi yang bahas? dimaksudkan bahwa Bentar dulu, kita lagi mau bahas ayat sekarang. Waduh, nggak boleh. bukan tadi kan Ustadz Abdul Somad. Kalau bicara tentang ajarannya pakai ayat lah Yon, masa pakai congor Yon? Giliran Gilbert Limondong boleh, pas itu Lain juga Bang. Lucu ah si Yon. Gilbert Limondong sama Loh, semua Gilbert, pendeta. Bukan, tadi lu kan Gilbert bahas mengakui dia Ustadz salah. Abdul Somad. Betul. Kalau Gilbert kan dia mengakui. Enggak, tunggu dulu. Gilbert mengakui nggak dia salah dari Rion? Dia Sama mengakui. seperti yang Tunggu. Suara lu patah-patah, Rion. Suara lu patah-patah. Kalau Gilbert semua udah clear. Gilbertnya sendiri sudah mengakui dia salah. Ya wes gitu. Ngapain lagi dibelain gitu? iya, kalau nggak seperti Ustadz Abdul Somad kan nggak mau ngaku salah. Ya kata nggak Oh salah. bukan, bentar. Emang nggak salah, ngapain ngaku salah Yon? Ada-ada aja si Rion nih. Apa nggak salah? Lah, masa Ustadz Abdul Somad ditanya, Ustadz ketika saya melihat salib tuh saya merinding. Masa Ustadz Abdul Somad harus bilang, itu ada Yesus sebagai Tuhan manggil-manggil kamu. Gitu maksud lo? Ya nggak mungkin lah. Dia menjawab sesuai dengan bagaimana Islam lah. Kita nggak bahas tentang pertanyaannya, jawaban dia yang kita bahas. Iya kan dia menjawab sesuai pertanyaan Yoyon. Yoyon kok makin lama kirain makin lama bertapa, Iya, Bang Ade, makin Bang Ade, pintar. mana sih? Kacau ini.
Pandangan Islam kan tentu di luar keislaman itu Iya. berarti ganggu Nah, kenapa video Abdul Somad pada akhirnya semua dihapus, take down? Kenapa? Ya karena kasihan kami sama kalian Kristen. Akhirnya kalian tahu bagaimana perspektif kami. Karena bentuk toleransi kami lah biar kalian. Enggak, karena memang ada Eh. unsur penghinaan. Ih aneh Yoyon nih. Kita Jangan itu kayak Yon ya. Ada Dia aja ranah ngaku, etik dan estetik. Bertimbangan itu nggak bagus, nggak Yon tepat. putus-putus Yona. Putus-putus Yon. Saya pun mengakui. Gini loh Yon. Pun juga salah. Lo kenapa sih Jangan kalian nggak mau maksa orang yang Yon. Jangan paksa orang yang tidak benar, orang yang benar dipaksa untuk bersalah tuh jangan kayak gitu. Ustadz Abdul Somad hanya menjelaskan perspektif Islam. Memang begitu perspektif Islam. Masa lu harus pengen Ustadz Abdul Somad jawab gini? Oh iya, di dalam salibnya orang disalib orang Kristen itu. Saya buktikan, itu omong kosong, Abdul Somad. Di mana di dalam umat Islam ayatnya di dalam salib itu ada jin kafir? Wong dia nggak Bukan di disalib. dalam salib, di dalam berhala, Yoyon. Kan termasuk berhala itu. Bang, yang dia omong salib, Pak. Ya kan bagi kami kan berhala itu. Dia omong kosong kan? Mana? Surah berapa? Kok omong kosong? Di dalam salib ada jin kafir itu di surah berapa? Salib itu bagi kami berhala, Yon. Saya nggak, nah, makanya itu Pak. Kalau bagi kamu ya kamu aja, diem. Iya. Ya kan dia jawab Orang bagi Ustadz Abdul Islam. Somad itu Bukan, dengar. Di dalam Quran itu salib itu ada jin kafir, mana dasarnya? Gini ya Yon ya, dalam perspektif Gak Islam dijawab, itu kan? menjawab itu iya Gak gua mau jawab. rencana kamu jawab. Gua lagi ngomong lu nggak ngizin ini gua bacain ya. Dalam surah Maryam ayat 82, sekali-sekali tidak mereka berhala-berhala itu akan mengingkari penyembahan terhadap mereka dan akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Dalam menurut tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa setan memujuk manusia untuk menyembah mereka. Maka wajarlah Ustadz Abdul Somad mengatakan berhala itu ada setannya gitu loh. Gimana sih? Mereka itu siapa? Gitu. Ya mereka itu ya berhala itulah. Si Yoyon nih kok kognitifnya makin lama makin parah, Jul. Mereka itu gimana sih? Kenapa dia ini? Lu nggak emang Rion, menurut pandangan Islam yang namanya berhala itu didiami setan, itu setan gitu loh Yon, paham nggak? Dek, Nah, masa Dinda nggak itu. ngerti sih? dengar. Salib itu adalah bentuk eksekusi mati. Itu bukan berhala, Pak. Iya kan menurut Bukan lu pandangan Kristen, kamu, gua kan Yon. Islam. Bukan pandangan Aduh Islam. Yoyon gitu ya. Menurutmu Yesus saja Tuhan, gua gimana sih Yoyon? Hajar Bang Jul Bidar. Oke, menurut Bang Jul pandangan Bidar, maju Islam, Bang Jul Bidar. berhala di mana? Enggak, dengar. Menurut pandangan Islam, salib termaksud dalam berhala. Itu di mana? Apa yang disembah itu adalah berhala. Di mana kita menyembah salib? Lu nggak ngaku. Loh, Tapi sembah itu apa? ritualnya itu sembah itu mengabdikan diri dan bahkan mengkultuskan. Bahkan di dalam Islam sendiri Adinda, hawa nafsu juga bisa jadi Tuhan. Aduh Adinda mah kalau berantem sama Uni mah Adinda Rifa. ini banget ya, berubahlah Adinda. Kamu itu jawabnya itu apa yang saya tanya? Menyembah itu apa? Udah dinaikkan tuh Bang Malikil yang di bawah itu biar diajar Malikil aja nih. Ya Malikil aja lah ngomong Marion. Tolong Lerdi. Maksudnya kayak gitu loh, Bang. Kalau kalian kan sudah tahu, memang gini loh. Oneness sama Islam bagi saya sama aja. Nggak apa-apa, biarin sama aja tuanya satu. Gitu loh. Sama-sama bidat. Enggak, kalian itu fight aja sama gua. Dengan keislaman Lu kalian, kenapa jangan- sih Yon nggak berubah-berubah udah bertahun-tahun loh Yon, harusnya lu tambah dewasa tau Yon. Dari tadi lu ngomongnya santai. Kita kan bicara tentang perspektif Ustadz Abdul Somad. Nah Ustadz Abdul Somad itu kan ulama, dia kan belajar. Dia menjelaskan dalam perspektif. Lu belum selesai gua ngomong, emang nggak berubah-berubah lu Yon. Bang Jul, maju lah Bang Jul. Gua nggak pernah tahu Abdul Somad. Tunggu. Aku kadang bingung lihat Aderion. Tunggu. Nggak, Aderionnya senior. Ya. Padahal Aderionnya senior. Tapi kok lama-lama jadi kayak Luga dia. Seniornya jadi turun Kayak kelas nih. ini. Kayak Luga. Dari Harusnya turun lu naik kelas. kelas Aderion. Kamu tarung dengan Wan saja lah. Iya. Harusnya Padahal aku tuh bangga banget loh. Aja loh. Bang Nah, Pade, panggilkan. Pade. Aku padahal bangga banget loh Yoyon nih hadir kembali dalam dunia apologet. Kenapa? Menurut aku ya, apologet lebih dulu tuh lebih berkualitas daripada yang sekarang gitu loh. Kalau dulu minimal tuh mereka tuh ada data, ya kan? Si Yoyon, si Malikil. Diam dulu Yon, gua muji karena lu kira-kira bentar. ini Lu emang ini kan lagi meluruskan Iya. teman-temannya yang bidat-bidat ini. Tuh. Iya, dulu Banyak. Nggak, gua jujur aja, Yon. dihormati loh padahal. Nggak aja ke intoleran Iya. tema itu. Ke tema aja. Yon, bentar lah Yon. Bang Luka naik, Bang Ini Luka. loh, Yon. Ada Bang Luka di bawah itu, naikkan aja. Pak Lim. Gua jujur, Pak Breta Lim. Bang Luga, Rion, si Herdi masih mending dibandingkan oten-oten yang ada di TikTok sekarang ini. Serius. Gua nggak bohong. Karena kalian kalau ngomong tuh pertanyaan kalian itu yang membuat
kita semakin belajar. Nah, kalau OT-nya di TikTok pertanyaannya ngulang-ngulang copy paste pertanyaan kalian. Kalau kalian tuh kan pertanyaannya tuh baru-baru tuh, semua tuh bikin kita jadi belajar tuh. Respect kita. Jadi kangen masa-masa dulu ya Pak D ya. Yang ada Iyalah, kalau datanya. gitu baik data enak. Ayo Rion main data aja lah. Tapi sebelum kamu melawan kita ya, lebih baik kamu luruskan dulu saudara-saudara kamu tuh. Masih bidat-bidat. Yon, headsetnya jangan dideketin ke bibir, Yon. Yon, headsetnya jangan dideketin ke bibir, putus-putus tahu. Karena orang kok suara gue kecil. Enggak, maksudnya handset lu jangan deketin terlalu ini, ada kayak suara noise gitu. Gue pakai TWS, jadi nggak ada pakai ke bibir, mic itu nggak ada. Bukan handset. Ya udah, apalagi lu. Jadi Ya udah gini, lanjut. enggak, kita tuh fair-fairan aja. Saya juga mengakuin banyak juga orang wanita yang berbicara tentang yang tidak pantas di umum. Oh, Troy naik Troy naik Troy. Ini nggak bener juga kalau ini itu ada Rion Troy. ada oknum Islam yang memang bicaranya kurang ajar. Nah kan bedanya kan beda, kamu nggak ngaku, saya ngaku. Itu doang. Lah, belum dulu Yon, belum ditanggapin, udah diputusin, udah diklimakin sama si Rion nih. Lu dulu ngomong baru Belum kita dijawab, gantian ngomongnya. udah Gimana langsung. sih? Bang, izin bang, kalau Yon, memang lu tuh Tunggu, lu tuh ada senior tanggapan. Yon. Iya. Lu Yon, sama gue tuh seumuran. nggak, aku kadang Maksudnya bingung seumuran Aderion. masa diskusinya. Iya, harusnya Aderion ini sekarang sudah kelasnya tuh minimal kayak Sofiatul lah. Ini kok malah kasihan lu Yon. Harusnya lu udah dipuji. Julius, Deborah yang di bawah itu, yang Marsio naikkan itu, Deborah itu. aku juga bingung. Aku juga bingung gimana kita bahas tentang Aderion. Kita bahas Aderion aja. Yuk. Iya juga bingung. Gini loh Yon. Lu itu kan orang yang kalau dalam sepak terjang perdebatan itu lu termasuk yang punya experience terkait tentang menjawab dan bertanya kepada Islam. Pertama, lu udah lama, lu udah belajar. Harusnya kualitasnya nggak sama dengan OT TikTok yang gabrul. Tapi lu Jadinya kayak sekarang bakal lebih gitu. rendah. Kan? Bener nggak? Iya. Mm-mm. Ya, ayo kita bahasain nih si Aderion. Kenapa si Aderion Kita bisa bahas. lebih ya sekarang downgrade? Itu kan yang mau dipermasalahkan sekarang, Iya. bukan lagi. Ya udahlah, ayo kita bahas yuk. Aderion. Ya kenapa emang Yon? Aderion. Emang ada apa? Lu udah Nggak nikah tahu, belum Yon? Udah. Udah, oh nikah, oh selamat ya, udah punya baby, udah lagi ini, lagi isi istri. Lagi mau punya baby gua. Sehat-sehat ya. Akhirnya udah punya istri juga dia. Selamat Aderion. Udah lama lo? Tahun 2 tahun? Tahun lalu. Iya, Katanya lu selamat Bang mengundang Rion, si ya. Julius. Iya, Uni tadi si Seger naik. Oh ya? Iya, dia cerita selama setahun. Rupanya selama setahun ini dia nggak diskusi karena nikah. Habis udah cerai, jadi udah cerai balik lagi diskusi dia. Ya, kalau itu sebelum nikah kan nggak mau debat lagi ya. Aderion sudah nikah punya anak, masih aja mau debat ini. Kapan Belum sadarnya, si Rion Yon? belum punya anak. Si Rion belum punya anak dia Pak dia katanya. Jadi Seger akan Ayo, gentayangan untuk semoga Allah mencari yang paksa. mana Yesus pun berdoa kepadanya selalu memudahkan urusan Bang Rion ya. Ya. Dia belum sapa lo gimana? Tenang aja, Aderion itu sebentar lagi sahadat kok. Iya, Ntar aja. Enggak bakalan Pak dia mah penyesat. Iya, kalau nggak mau bersahadat, tak salib terbalik dia nanti itu. Tunggu. Aku cerita sebentar ya dikit ya. Padahal Aderion ini adalah salah satu apologet yang sangat menjunjung tinggi senioritas. Aku ingat zaman Iya. dulu dia sangat fokus dengan senior nggak senior. Kok Iya. sekarang kok kayak gitu? Seniornya kan ini Samuel Adrionnya. Udah Samuel jadi aja gilas berat-berat. kesenioran Bang Adi sama yang lainnya kali. Kalau sekarang kan asal-asalan aja caranya. Enggak, tapi jujur ya Yon, enggak nih jujur, nih gua jujur nih. Dari hati yang paling dalam, gue merindukan diskusi zaman dulu yang ada moderator, yang ada temanya, yang ada timernya. Walaupun kita masih bisa masih bisa Masih bisa ketawa. ngobrol biasa. Masih Iya, bisa ketawa. udah di situ. selesai diskusi masih bisa ketawa kita, nggak kayak sekarang benar-benar kayak mau baku hantam. Nggak, kalau sekarang tuh sudah masuk karena kebencian. Emang sampai udah tahap Dan pembulian. kira-kira kalau aku bulan depan tanggal 5 mau ke Jakarta, kita ngopi bareng aja yuk. Berani nggak Dion? Mana mau dia Pak D, orang aku ke Jakarta mau ketemu dia aja dia nggak mau ketemu sama aku. Padahal aku orangnya baik loh ya. Kenapa?
Mas sih, kenapa nggak berani? Maksudnya apa? Ya tergantung lah, Pak. Ya, lu lah, lu nggak Aku mau sering ketemu sama masih kita-kita. sering loh, bukan kalau timingnya nggak tepat mendadak ya nggak bisa. Ini kebetulan Ya udahlah, lagi nanti kosong aja gua. insya Allah ya tanggal-tanggal 5 aku sana aku. Iya. Iya Ada jauh-jauh Nggak, hari tapi dong, Pak. Enggak, Yon, jauh-jauh Yon, hari Yon. lah ngomong. Yon, lu masih komunikasi sama si Edwin ya? Masih satu Sama komunitas Edwin kok. jarang. Enggak, Kemarin jarang-jarang kok. AO kamu sama Edwin di situ kok. Aku lihat. Kalau kamu. sama Ya, lu sama si Agatha deket ya? Au. Maksudnya ada kayak kita sama kayak gue kan sama Julius temenan nih. Kalau lu sama Agatha tuh temenan nggak? Kan dia ortodok. Ya teman satu gereja gereja kan? gimana sih? Oh, Rio udah jadi jadi- ortodok, gimana sih lu? Lah, Lah, dia dari dulu ortodok ortodok kok. gimana sih? Emang Oh, iya, ortodok dia dari dulu. Iya, masalah Ortodok gereja Yunani ortodok dia. cuman ya ortodok tuh cuman satu masalahnya, mau nggak mau ya Dia ketemu dia. Daniel Biantoro kan? Lu kan Pak Daniel Iya, Biantoro kan? Iya. Ortodok dia Jul. Dan dia tuh bertentangan dengan Bambang Nursena kalau nggak salah ya. Apa bertentangan? Enggak lah. Bertentangan Siapa apa? sih yang lu bilang? Enggak, lu bilang yang beda kemarin tuh. Kan lu kan ortodok Yunani, lu beda sama yang ortodoknya itu ortodok Oriental. Lu bilang gitu, lu pernah ngomong di Komal tuh. Tuh sama sesama Kristen tuh. Di kamar mana? Siapa yang Apa? dia Beda apanya? ortodok Oriental? Oh, Aldo ya, sama Aldo ya. Aldo bukan ortodoks. Dia bukan ortodoks Siapa ya? Dia udah Enggak, di yang Enggak, ortodok ini ya. kan ada. Enggak, ortodok ini kan ada Dia udah beberapa di macam anatema. nih. Ortodok Yunani sama ortodok Oriental. Yang ortodok Orientalnya ada kayaknya Macam-macam. siapa ya? Oh, kalau Dia- si Mikana dia Odok, Oneness Odok. dia. Iya, Enggak, Aldo lah serius, Jul. Oriental. Cuman dia pun juga bukan ortodoks. Enggak, dia enggak pernah ngaku ortodok Orient. Dia pasti selama ini ngakunya tuh Kristen Assyria dia memang selama ini. Tapi aku agak kesal ya. Luga dari kemarin kusuruh aja Aderion, nggak pernah dia lakuin. Terus, gimana mau bersatu? Bang Luga dengan Aderion beda sekarang kok. Iya, berkhianat Dulu- semua pengikutnya. Ya beda Padahal bang. dulu Bang pemusiknya. Luga tuh dia udah menjadi nabi, nggak bisa lah dia. Iya. Jadi- Nggak, Aderion nih padahal dulu dia punya gitaris. Berkhianat gitarisnya. Tes. Iya. Kan gitaris Kenapa? gua Samuel. Sama si Enggak Haan. loh, Samuel itu bukan loh, Samuel itu sama Luga itu temen jamming loh, tau gak sih? Kalau musisi kan sering jamming, kita jamming yuk, ayo ngejam ya itu loh. Jadi bukan punya Oh. band, ada mereka enggak. Jadi kalau Jamming, temen Bang Ade jamming. mengakui kenabian Bang Luga, Ya kagak lah itu. No. Ya jelas, ya jelas enggak lah. Tuh Bang Karol Ya, mau enggak lah, ngomong jelas. tuh, Karol tuh. Karol Ya, mau ngomong. gimana? tapi dia katanya dia sering dapat penglihatan katanya. Ya itu urusan dia lah, enggak bukan urusanku. Ya, Itu kan silakan, Carol. pengalaman Itu Karol- spiritual Karol. dia. Tuh Karol mau ini ngomong Karol yang tuh, lama ya? kesempatan tuh. Ini kemana ya? Yang ini kok kebalik, ntar tak balikan. Ini di mana ya? kemarin- Pendeta siapa ini? Ini loh Siapa? pendeta siapa ini? Kok lupa siapa namanya? Oh, ini si itu. Ini si apa namanya? Yang menginjili Si semua dia tuh mati kayak di kayak situ. Iya, siapa dulu? lupa Siapa gua. namanya dulu? Lupa aku namanya. Iya, Siapa dia agak halu-halu namanya? juga nih. Agak halu-halu. Lama ini. Si Lama Nafiri, nggak muncul Nafiri ya? bukan? Dia kayak Nafiri dia. Bukan. Ada, Iya, Mas si aduh, si Agung. Nah, ya, aduh. Aku ngaku. Dia menginjili bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Jin. Kangen aku dengan yang zaman dulu itu ya. Itu loh, si Bang David belum sapa loh, Julius gimana sih Oh lo? iya, Bang David. Dari tadi aku udah panggil, Karol masih pun lupa. pengen ngomong loh, Jul. Ya, kasih dulu Bang David. Silakan Bang David, ada yang mau disampaikan? Iya tadi saya simak intoleransi tadi. Nah, Apa? gimana? Ada pengalaman seru? Ya kejadian-kejadian itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah negara. Pertama itu negara yang harus paling bertanggung jawab tentang fenomena-fenomena seperti itu. Kenapa? Ya karena negara ini yang menguasai rakyat, yang menguasai semua yang ada di wilayah NKRI. Mereka ada intelijen, ada aparat di tingkat desa, ada RT RW. Kenapa kok bisa terjadi? Itu yang harus penelusurannya ketika kita mengomentari ya secara objektif, harusnya seperti itu. Bukan
bukan terus menyalahkan Islam atau menyalahkan pihak Kristen. Tidak ada. Ini selalu terjadi berulang-ulang. Nah, alat-alat negara itulah yang harus bisa mengontrol itu semua. Kalau tidak, ya akan terjadi terus. Bagaimana di Padang itu, adakah rumah di sekitar itu ada rumah orang kampung kan begitu? Kan itu di kampung. Kemudian adakah sudah RT RW itu menyetujui acara itu? Yang mana dia bukan gereja. Beda lagi ketika bangunannya gereja dan memang ditetapkan gereja, itu beda lagi. Nggak ada kok serangan terhadap gereja, nggak ada. Nah, tetapi umat ini, masyarakat itu mudah terprovokasi. Nggak ada yang bermain juga. Jangan lupa kita tidak menafikan ya teori-teori itu. Ada yang memainkan agar ada terjadi seperti itu. Nah, misalkan secara politik, kita hubungan secara politik, bisa jadi ada keperluan tertentu, mungkin keperluan di tingkat lokal atau di tingkat nasional, bisa jadi. Sehingga ketika kita menyerahkan kepada negara, kita tidak akan menyalahkan siapapun, karena memang ini tanggung jawab negara. Kalaupun misalkan ya ada orang Islam yang menyerang, itu pasti ada sesuatu yang membuat mereka itu melakukan hal seperti itu. Nah, kita gali, harusnya begitu. Intelijen lah yang paling tahu hal itu gitu loh. Itu ada di tangan intelijen, baru kita bisa mengomentari secara objektif. Tidak lantas terus saling menyalahkan. Ada ini kemarin juga langsung menyalahkan bahwa itu paham Islam. Perangilah orang-orang kafir di sekitar kalian. Itulah ajaran Islam. Akhirnya terjadi. Nah, ini yang tidak ini kan, tidak elok kan, ketika menariskan seperti itu. Kemudian ada orang yang langsung berkesimpulan bahwa itu dilakukan oleh pihak Kristen sengaja untuk memprovokasi. Ya tidak juga gitu. Harus ada memang data-data objektif. Nah, intinya adalah kalau benar saja adalah bertanggung jawab atas hal itu adalah negara. Kalau bukan negara, maka kita akan saling menyalahkan. Dan itu terus terjadi berulang-ulang. Dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Nggak ada kok masyarakat, apalagi umat Islam ya. Umat Islam paling tahu lah toleransi sebenarnya gitu. Tapi memang ada provokasi-provokasi yang umat Islam di mana masing-masing itu punya kadar ya. Kadar secara intelektual, kadar pemahaman, bagaimana toleransi. Ini berbeda-beda, kita harus akui itu. Kemudian di pihak Kristen pun juga begitu. Sama. Jadi ini hal yang biasa lah, yang harus kita serahkan kepada negara, bukan atas nama agama itu sendiri. Mungkin itu pendapat saya. Ya, Kemudian ini gue tanggapin ya, Jul. Kemudian ya negara itu juga bertanggung jawab untuk membina umatnya agar tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Kalau ada, ya berarti memang sengaja ada pihak-pihak yang sedang mempermainkan itu semua gitu. Termasuk tadi disebut di ranah alam TikTok ya ini apologet yang sehingga orang itu saling membenci dan sebagainya. Dan ini adalah hanya sedikit lah kontribusi untuk hal itu. Saya kira tidak signifikan ya. Tapi yang paling signifikan adalah negara, bagaimana negara itu bisa menjamin keamanannya siapapun dia gitu loh. Dan tidak boleh tebang pilih. Gitu. Jadi saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu di Manokwari ketika hari raya Idul Fitri masjid itu dibakar. Kemudian pelakunya diundang oleh presiden ke istana. Nah, ini adalah yang menyakiti hati umat. Ini semakin membuat ya negara semakin membuat dalam hal ini membuat umat ini semakin diadu domba, semakin tersakiti apalagi pelaku itu diundang ke istana. Masih ingat di Manokwari di masjid dibakar. Yang pendeta itu ya, Watimena itu ya. Betul. Itu kan Iya, menyakitkan iya. hati Dia memang umat. pendeta Nah, besar dia. Nah, itu harus diselesaikan. Siapa yang menjawab itu? Ya negara. Nggak bisa terus kita menyalahkan orang Kristen, tidak. Kalau kita menyalahkan orang Kristen, itu yang akan selesai hal ini. Gitu. Saya bukan bela Kristen juga bukan Islam, tapi kita objektif ya melihatnya bahwa ini adalah secara politik itu kontribusinya sangat besar. Itu mungkin tanggapan saya. Lanjut. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, saya apa sedikit ya Jul ya menambahkan, karena saya orang Padang nih. Qadarullah yang terjadi ini kan orang apa namanya di Minang lah kejadiannya. Saya tuh sepakat dengan Bang David bahwa sebenarnya kalau seandainya pemerintah turut campur dalam kekisruhan ini, saya orang ikut pertama sekali saya akan berhenti. Seandainya memang ada negara kita mengeluarkan undang-undang seperti itu. Nah, masalahnya kan negara kita ini kan berdemokrasi, jadi setiap orang bebas berpendapat. Cuman terkadang pendapat orang-orang tuh ada yang memang mengikuti aturan kaidah akademik, ada yang tidak. Nah, lepas daripada itulah tentang perdebatan lintas agama masuk ke dalam intoleran ini. Nah, seperti yang Bang David bilang tadi, kita kalau bicara tentang pelaku kejahatan ini kan mens rea dan motifnya itu kan sebenarnya kan tugas yang meneliti itu kan para penyidik kan. Maka mens rea ini kan tidak akan terbohongi nih. Kita kan tahu nanti bahwa orang-orang ini memang punya kebiasaan mengganggu. Contoh, saya punya beberapa jurnal tentang kejahatan-kejahatan laskar-laskar atau organisasi keagamaan di Indonesia. Salah satunya tuh termasuk tuh kalau nggak salah Laskar Manguni itu pernah menghalang-halangi pendirian masjid. Nah, dan bahkan ada organisasi di Islam yang di label sebagai organisasi terlarang. Kita sepakat aja kalau memang itu mengganggu kestabilan negara kita, kita sepakat aja gitu loh. Kita nggak perlu pembelaan lah. Tapi masalahnya adalah yang kita lihat sekarang ini justru banyaknya orang menjadikan ini sebagai alat propaganda gitu. Makanya gua hari ini 3 hari ini tema gua itu adalah Kristen intoleran. Itu tema gua. Nah, itu triggeran dari teman-teman Kristen sendiri yang selalu mengangkat tema ini, mengatakan Islam intoleran karena ada oknum kejahatan di dalam agama Islam. Nah, proposisinya adalah gue bilang gini, ya udah kalau lu berpikir agama Islam jelek gara-gara pelakunya, maka yang lebih berhak dikatakan jelek ya agama Kristen lah. Soalnya sepanjang sejarah justru paling banyak yang berbuat kejahatan adalah Kristen. Nah, ini konsekuensi logik. Sayangnya kan teman-teman Kristen yang buta dan awam yang ya bukan Aderion lah ya. Aderion termasuk yang cukup lumayan inilah ya. Kalau bisa objektif ya Yun ya. Kan kita tahu Masuk kita nggak bisa Bang Adi menilai aja. agama itu dari perilaku. Ya. Kenapa? Nggak, maksudnya kita ini gini loh. Jelas. Kita tidak bisa menilai satu Aku agama tadi itu dari Bercandai pelaku. Bang Rion, termasuk Bang Rion juga bilang tadi. Iya, kita nggak bisa menilai agama itu baik dan buruknya itu dari perilaku. Karena dalam urusan dunia apa namanya sosial ya, psikologi umum atau psikologi sosial lah. Memang agama itu mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama gitu loh. Karena kan orang bisa berbohong gitu loh. Orang bisa menggunakan aksesoris agama untuk sengaja menampilkan hal terburuk tentang agama itu. Dan gue juga akui nggak semua orang Islam kok baik kok. Gue akui itu. Jangankan kepada orang non Muslim, gue lihat kok ada Komal yang sengaja naikin Oten yang hanya dihujat untuk dipermalukan tuh gue ada lihat. Memang ada hal seperti itu. Kita nggak bisa tutup mata juga. Kita harus akui itu juga. Cuman kan kita kalau gue pribadi, karena gue mahasiswi, gue diajarkan dan gue juga diawasi sama ulama-ulama, gue berusaha melakukan yang terbaik. Nah, masalahnya adalah ketika kita berusaha yang terbaik dan memang kita nggak bertanggung jawab dengan kejahatan orang lain kan, tapi setidaknya kan kayak gini nih, kita coba untuk soundingkan. Kalau diskusi itu kayak dulu lah gitu, kita ada data, ada timer, ada moderator, dan betul-betul akademis aja. Kalau memang perlu kita pakai bahasa akademik ya ayo, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang ya cenderung menyakiti, boleh. Dan kemarin gue ikut itu, bahkan gue sepakati di komalnya Kak Mary, walaupun pada akhirnya nggak ada yang mau gitu loh. Nah, jadi seandainya kita mau kembali ke pemerintah nih, pemerintah kita mengeluarkan undang-undang melarang umat Islam dan Kristen berdebat lintas agama di ruang publik, gue orang pertama yang akan ikut, asal undang-undangnya jelas dulu keluar gitu loh. Karena semua harus ikuti itu, nggak bisa nggak. Kayak gitu sih, apa Bang David sepakat sih, memang negara harus turut andil lah. Kalau enggak ini akan terjadi kayak di Armenian dulu. Waktu terjadi di Turki Ottoman kan gue belajar tuh. Waktu di Turki Ottoman pembantaian 1,6 juta jiwa Kristen Armenian Ortodok ya kalau nggak salah itu. Itu kan sebenarnya sebelumnya kan aman-aman aja tuh. Cuman karena ada clash masuk Rusia, kemudian diduga, kemudian saling ini gitu kan. Akhirnya tuh kayak kecurigaan yang lama-lama saling ini tuh akhirnya terjuantahkan dengan dibantainya 1,6 juta orang-orang Kristen Armenian oleh Turki Ottoman gitu.